Berapa nilai R dari persamaan R pangkat 3 min 4R pangkat 2 min 25 sama dengan 0 ya. Oke, ini adalah persamaan pangkat 3 dilihat dari derajat pangkatnya yang paling tinggi ya. Di sini ada R pangkat 3. Oke. Nah, untuk mengetahui R atau untuk mencari faktor dari persamaan ini ya, atau akar-akar kuadrat dari persamaan ini, maka kita harus mengetahui faktor dari salah satu suku di persamaan ini yang tidak memiliki variabel R ya. Oke. Nah, kalau yang ini R pangkat 3, ini kan sama dengan 1 R pangkat 3 ya, maka ini ada variabel R-nya. Yang ini juga 4R pangkat 2, maka ada variabel R-nya juga. Nah, maka yang akan kita cari ya faktornya, salah satu faktor dari konstantanya, yaitu dari 25 ini yang tidak memiliki variabel R. Oke, kemudian kita akan mencari faktor dari 25 ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari faktor, kita tentukan dulu dari bilangan terkecilnya 1 misalnya, maka pasangannya adalah 25 ya. 1 kali 25 adalah 25. Kemudian kita cari lagi faktor dari 25, yaitu 5. 5 pasangannya dengan 5 juga ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Apakah ada lagi faktor untuk 25? Sepertinya tidak ada ya. Oke, nah jadi ya secara sederhananya bahwa R ini pasti nanti adalah ya salah satu dari 3 bilangan ini. Kalau nggak 1, kalau nggak 25 ya 5. Oke. Tetapi ini sudah sangat terlihat dengan jelas bahwa R ini 90% adalah 5. Oke, maka dari sini saya langsung memilih angka 5 untuk saya operasikan ke dalam aturan Horner ya, aturan Horner. Oke. Jadi caranya seperti ini. Pertama saya akan membuat garis siku seperti ini. Kemudian di sini ada penjumlahan dan 5-nya saya ambil, saya taruh di sebelah kiri di sini. Oke. Kemudian kembali lagi ke persamaan yang ini ya. Dalam aturan Horner kita harus menuliskan semua derajat pangkat dari semua suku yang ada di dalam persamaan ini ya. Oke. Pertama adalah R pangkat 3. R pangkat 3 koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Kita tuliskan 1 di sini ya. Kemudian R pangkat 2. R pangkat 2 itu koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah min 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian R pangkat 1. Nah, kebetulan di sini R pangkat 1-nya tidak ada, sehingga kalau tidak ada nilai defaultnya adalah 0. Nah, kemudian untuk R pangkat 0-nya itu adalah konstantanya ya, sehingga di sini kita tuliskan min 25. Oke. Untuk selanjutnya bahwa 5 ini tadi ya akan kita kalikan ya. Akan kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini. Ya, pertama ini diturunkan dulu ya. 1 ini kita turunkan dulu ke sini. 5 kita kalikan 1, hasilnya kita taruh di bawahnya yang koefisien dari R pangkat 2 ya. 5 kali 1 hasilnya 5, kita taruh sini. Kemudian min 4 ditambah 5 adalah 1 ya. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5, kita taruh sini. 0 ditambah 5 sama dengan 5, kita taruh sini. 5 kali 5 sama dengan 25, kita taruh sini. Kemudian baru dijumlahkan ya, dijumlahkan. Min 4 ditambah 5 sudah ya, tadi sudah dijumlahkan. Oke. Nah, ketika di sini hasil akhirnya adalah 0,
maka bisa dipastikan bahwa 5 ini sudah memenuhi ya untuk disubstitusikan atau untuk diinputkan ke dalam R ini. Jadi R ini adalah 5 ya, seperti itu. Sesederhana itu untuk mencari nilai R begitu. Nah, kalau kita masih ingin mencari faktor dari persamaan ini, kita bisa menuliskannya seperti di bawah ini ya, bahwa tadi 5 ini sudah ketemu, maka aturan selanjutnya adalah bahwa R min 5. Nah, untuk faktor selanjutnya kita akan mengambil dari angka yang ada di sini ya. Oke, karena tadi ini adalah R pangkat 3, maka selanjutnya di sini adalah yang derajat di bawahnya ya. Satu ini kita masukkan ke sini, 1 R pangkat 2 ditambah karena ini nilainya plus 1 R ya ditambah dengan konstantanya. Oke, jadi ya faktor dari persamaan R pangkat 3 min 4R kuadrat min 25 adalah dalam kurung R min 5 kurung tutup dalam kurung R pangkat 2 plus R plus 5. Oke. Nah, dengan R min 5 sama dengan 0, maka R sama dengan, begitu juga dengan soal yang satunya ya. Berapa nilai S dari persamaan S pangkat 4 min 7S pangkat 2 min 18 sama dengan 0? Kita juga akan mencari faktor ya, menentukan salah satu faktor dari konstanta yang ada di sini, yaitu 18 ya. Seperti ini ya. Kemudian di sini ketika kita akan memilih satu faktor, maka perhatikan di sini bilangan-bilangan yang sekiranya mungkin ya, feeling. Kalau 1 dan 18 kayaknya tidak mungkin ya. Kalau 9 juga sangat jarang. Kenapa 9 itu ketika dipangkatkan angkanya termasuk cukup besar ya. Ketika apalagi pangkatnya di sini ada 4. Jadi sepertinya kemungkinannya juga kecil. Biasanya yang mungkin di soal-soal itu hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu. Itu pun 7, 8 itu sangat jarang. Biasanya hanya seputar angka-angka ini. Jadi di sini kita akan mencoba dengan angka 3 ya. 3 kita masukkan ke aturan Horner gitu. Kemudian ini sukunya kita urutkan dari yang terbesar sampai terkecil ya. Ini kan paling tinggi pangkat 4. Ya sudah, kita mulai dari S pangkat 4, kemudian S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1 dan S pangkat 0. S pangkat 4 koefisiennya berapa? 1. S pangkat 3 koefisiennya enggak ada, jadi 0. S pangkat 2 min 7. S pangkat 1 0, enggak ada. Kemudian S pangkat 0 min 18. Sama seperti tadi. Kemudian 3 kita kalikan 1, ketemu 3 taruh sini, 0 tambah 3 jadi 3. 3 dikalikan 3 ketemu 9, min 7 tambah 9 jadi 2. 3 kalikan 2 hasilnya 6, 0 tambah 6 jadi 6. 3 dikalikan 6 hasilnya adalah 18. Min 18 tambah 18 adalah 0 ya. Kalau di sini 0 ya, insya Allah ya bisa dipastikan bahwa 3 ini ya, 3 ini sudah memenuhi syarat ya untuk mengisi nilai S di sini, seperti itu, begitu. Ya sudah, sebenarnya proses ini sudah selesai. Sampai di situ kita sudah menemukan S ini berdasarkan dari faktor dari konstanta yang ada di sini, seperti itu sih. Kalau mau dilanjutkan ke mencari faktor dari persamaan ini ya seperti ini. Yang pertama S min 3, kemudian yang kedua seperti tadi S pangkat 3 ditambah 3 S kuadrat ditambah 2S ditambah 6. Kalau disederhanakan jadinya gimana? Ini S plus 2 dan S pangkat 2 ditambah S ditambah 3. Jadi S-nya tetap 1 ya untuk yang ini. Kalau yang ini S-nya min 2. Kalau yang ini ya itu sendirilah, agak rumit ini. Oke.